Phoenix The Hottest Radio Station. Hey, beneran buat kamu yang penasaran, tadi emang udah nyanyi-nyanyi lagu dari zaman dia masih apa ya, sama grupnya, plus juga sempet lagu solonya. Bahkan mungkin kalau kamu ingat, sosok lelaki satu ini pernah datang di acara ulang tahunnya Phoenix. Waktu itu adalah dengan tema 91 Band kalau nggak salah, dan dia waktu itu belum bergabung sama grupnya. Tapi sekali lagi kalau misal kamu penasaran kita ngobrol sama siapa, ada Gamaliel pagi hari ini. Selamat Hello. pagi. Selamat pagi. Ganggu dulu pagi-pagi boleh ya? Aduh iya gak apa-apa. Sebenarnya sih kalau misalnya pagi pas habis ngisi event harusnya lihat sunrise pagi-pagi. Aduh bener sih. Ini pandangannya studio lagi. Tapi kan namanya juga kerja di Bali sekalian promo ya. Bener. Gamaliel, thank you so much sekali lagi Sama-sama. udah datang ke sini, udah mau nerima undangan kita. Tapi sedikit ngomongin tentang kemarin di konser. Nanti kita bahas sedikit. Ya. Nah karena hari ini kita juga akan ngomongin adalah dari EP First Quarter plus single terbaru Asteroid ya. Ya betul. By the way, kemarin aku sempat interview Isyana sama Teddy Aditya. Phoenix dapat ngomongin tentang Lexi Concert itu kurang lebih 1 jam. Jadi banyak di obrolan di belakang layar adalah Isyana memuji single-single kamu sebelumnya plus single Asteroid. Apa yang ingin kamu sampaikan? Wah ini Isyana kemarin Iya, ngobrol. Isyana. Oh Sama oke, Teddy. wah terima kasih. Iya, iya seru sih maksudnya. Yang gue suka sebenarnya dari musisi-musisi sekarang gitu ya. Kita tuh beneran kayak bukan cuman kayak oh ya temen kerja gitu sesama musisi doang, tapi emang kayak temenan aja gitu. Jadi kita suka sering share apa namanya. Ini mau ada single baru, oh coba denger sebelum rilis gitu loh. Jadi kayak Asteroid aja ini juga sebenarnya workshopnya bikinnya di rumahnya, di studionya Ishan. Baik, oke. Kayak Shan boleh pinjam studio, oh ya boleh gitu di awal Juni tuh. Oke. Gitu di akhir Juni apa aku rilis kayak, hah ini single yang kemarin bikin di rumah aku gitu kayak, iya. Ternyata sedekat itu dan sesupport itu ya teman-temannya. Iya. Wah luar biasa. Tapi lo bisa jadi bagian Lexi Concert dan kebetulan beberapa tim nonton di situ. Aku kan kebetulan ada kegiatan juga nggak bisa nonton secara live. Cuma lihat Insta Stories radio gitu. Oh, wow ada Gamal. Gimana ngelihat vibes teman-teman di Bali? Seru banget. Jadi sebenarnya Lexi Concert yang di Bali ini, aku sebenarnya udah beberapa kali join Lexi Concert juga. Pertama kali itu yang di Jakarta. Abis itu yang Semarang juga aku ikut. Oke. Terus sekarang yang di Bali. Cuman bedanya adalah Lexi Concert yang di Bali ini dibikin spesial karena ada istilahnya Lexi Concert Day Festival. Oke. Jadi sebelum Ishan main stage mulai malam, dari sore tuh udah mulai anak-anak lain gitu, teman-temannya Ishan semua gitu. Jadi kayak Teddy main setnya dia, abis itu ada Afgan, ada Randy, ada It Gitaf gitu kan. Terus apa namanya? Ya ada aku juga gitu kan. Jadi dan maksudnya beneran kayak festival jatuhnya, mini festival gitu. Jadi aku bawain set aku, bawa tim strings aku gitu segala macam. Jadi kayak beneran kayak manggung tapi sama temen-temen gitu loh, kayak festival tapi temen-temen semua. Iya. Emang sesirkel ibaratnya kayak gitu ya. Wah dan itu menyenangkan buat kamu. Seru Ya? banget. Oke, karena memang kalau ngelihat ke 2 tahun belakangan atau bahkan 3 tahun belakangan kita kan agak terbatas untuk kegiatan, pembatasan kegiatan segala macam. Bosan sama virtual terus ya. Aduh. Tapi tampaknya seorang Gamaliel tidak pernah bosan dalam berkarya. Gua ngikutin dari zaman Cuma Aku. Tadi kita Wow, oke, iya. kita tadi muterin lagu itu, soundtrack dari Diary Winners. Setelah pikir-pikir dari Cuma Aku, terus gue dengerin Forevermore atau juga lagu yang Asteroid sekarang. Wow, Gamal berbeda sekali. Dia apa yang ingin dia sampaikan ketika dia menciptakan Cuma Aku atau Op Song ya? Gue jadi penasaran gitu. Apakah seorang Gamaliel itu sempat mikir atau flashback paling tidak adalah lo masih sempet nggak sih dengerin lagu-lagu lama yang pernah lo bikin? Oh, pastilah kalau lagi kangen. Kalau lagi kangen. Oke, apa yang ingin kamu sampaikan ke Gamaliel di usia muda? Pertanyaan yang menarik. Sebenarnya nggak ada yang pasti nggak ada yang saya sesali. Gitu, nggak ada yang aku pengen revisi. Gitu. Semua itu bagian dari perjalanan pertumbuhan aku sebagai seorang seniman juga gitu kan. Jadi kayak pada masa itu sih seneng sekarang juga seneng sih. Cuma pada masa itu pas rilis juga pelajaran baru karena waktu itu kan album pertama belum pernah ke studio rekaman gitu beneran tuh belum pernah gitu kan. Jadi kayak belajar baru. Pertama kan dari YouTube kan. Betul. YouTube yang kayak cuman kayak kalau nge-cover salah-salah ya udah hahain aja gitu kan. Tiba-tiba kayak studio serius. Kalau salah ulang lagi sampai dapet yang enak. Nah itu album pertama gitulah, lebih kayak gitu. Dan apalagi pertama kali sama GAC juga kan gitu. Jadi kayak masih nyari-nyari gimana nih ya gitu kan pembagiannya gitu sampai akhirnya ke album kedua udah makin kayak matang, kayak kita udah kayak oh iya suara cantik kayak gini, suara audio gini, jadi kita udah di studio juga
nulis lagu tuh bertiga kayak gini gitu kan. Sampai akhirnya album ketiga, sampai akhirnya GAC vakum dan lagi solo-solo. Jadi selalu kayak setiap tahun, setiap album gitu pasti ada yang dipelajari lagi gitu. Jadi serunya adalah perjalanan karir aku tuh nggak pernah kayak ngapain lagi ya gitu. Semuanya pasti kayak mau nyoba ini, ini gitu kan. Berarti selama ini lo tidak pernah ada di titik adalah mau ngapain lagi, nggak pernah ya? Belum pernah sih. Oke, selalu excited ketika merilis lagu, selalu lo kan juga ngedirect orang, ngebantu orang di belakang layar dan banyak kegiatan kayak gitu ya. Oke, sampai akhirnya kita dapat rilisan adalah ngomongin tentang first quarter. Itu ada 2 single yang dipromot di sini, salah satunya Forevermore. Tapi kalau ngomongin tentang first quarter ini kan mengagetkannya adalah ketika lo nge-switch dari genre-nya GAC, orang belum familiar, di situ tiba-tiba rilis single ini dan dapat AMI Awards. Lo pernah ngebayangin, maksudnya kalau ngebayangin bahwa tentang perubahan segmen, gue kemarin ngomong sama Isyana adalah lo ketika Lexicon muncul itu kayak ngebunuh dia secara komersil atau secara mainstream. Pun Gamaliel di lagu itu kan masa beda banget gitu kan. Lo pernah berpikir oh ini tidak muluk-muluk deh targetnya nggak award gitu, tapi kayak orang mau nerima nggak sih gitu. Nah, jadi ini menarik sih. Jadi waktu akhirnya GAC vakum dan mau bikin solo, tadi itu directionnya sama sekali nggak ke arah ini gitu. Pertamanya, jadi kayak mau pengen R&B nih, pengen seru-seruan, pokoknya pengen bikin joget, pengen bikin apa, pengen collab sama ini, pokoknya banyak maunya lah. Ini mau ini gitu kan. Sampai akhirnya kayak karena kebanyakan maunya, kayak tadinya mau kayak oke, harus dikerucutin. Ayo yang pertama banget, single pertama tuh maunya kayak apa gitu kan. Terus kayak diem, terus malah kayak oke, yang kemarin itu yang gue banyak maunya itu apakah itu kemauan gue, apa yang gue kayak bener gak sih gue pengen gitu. Apakah atau jangan-jangan keinginan orang lain yang gue anggap sebagai keinginan gue gitu. I see, menyenangkan semua orang ya Pak. Karena kayak maksudnya selama 10 tahun bersama GAC gitu kan, harus kayak mengedepankan kepentingan bersama gitu kan. Betul. So bikin semuanya senang, bikin fans senang gitu kan, selalu kayak gitu. Which is good gitu kan, kayak bikin orang-orang lain sekitar kita senang, tapi bikin kita sendiri senang, iya nggak gitu. Itu wow, dalam banget sebenarnya interview ini. Iya kan. Makanya akhirnya pas momen itu akhirnya gue kayak merenung di dalam kamar kan. Apa ya yang benar-benar gue inginkan. Terus tiba-tiba ketemu foto gue kecil. Foto gue kecil nyanyi pertama kali tuh kelas 3 SD kan. Gue ngeliat foto itu, terus gue ada panggilan kecil tuh Iye. Karena Liel, cuma gue gak bisa ngomong L waktu kecil, jadi Iye. Nah, terus gue ngeliat foto itu, pasti Iye gak nyangka ya sekarang punya platform kayak gini gitu. Kira-kira Iye kalau mau kalau dapet kesempatan bikin lagu, mau bikin lagu kayak apa sih Iye gitu kan, sosok kayak gitu lah. Gue berharap kayak Iye-nya akan kayak gue mau ini gitu. Ternyata pertemuan gue dengan gue kecil ini ternyata berlangsung penuh dengan kayak ada amarahnya gitu loh. Jadi kayak si Iye tuh somehow menyampaikan ke gue kayak, lu nanya gue sekarang gitu, kayak kemana aja gitu. Kayak lu selama ini sibuk bikin orang lain seneng, gak pernah dengerin gue juga anyway, kayak kenapa sekarang gitu. Gue langsung kayak langsung terpukul, terus langsung waduh. Akhirnya gue makanya langsung tahu di momen itu bahwa single pertama gue Forevermore, which is itu adalah lagu yang emang gue persembahkan buat si Iye gitu. Jadi gue bikin pokoknya fokusnya adalah hadiah buat Iye. Pokoknya kalau Iye seneng, gue ikut. Karena lagu itu kan 6 menit kan. Bener panjang banget. Jadi kayak pas jadi pun mulai tuh ketakutan Gamaliel dewasa muncul lagi kan, kayak wah ini kalau di radio pasti dipotong, kalau di radio edit dipotong, semua gimana nih itu. Tapi dengan ketakutan itu akhirnya gue balikin lagi, fokusnya adalah tar dulu, ini kan fokusnya lagunya buat Gamaliel gitu kan, buat Iye kecil gitu. Jadi Iye seneng nggak? Seneng sih. Ya udah, nggak masalah mau yang lain suka atau enggak, yang penting Iye seneng kan. Iya sih benar, ya udah. Lanjut lah Forevermore. Baik. Emang itu dibikinnya dari hati, dari curhatan ke diri sendiri, dan bagaimana lo ngelawan diri lo sendiri juga, dan nanya sebenarnya mau gue apa sih, kan dari situ ya. Makanya muncul satu itu, dan akhirnya dapat award. Lo nyangka nggak sih ada di titik itu, masa kayak radio edit bisa kena, radio paling muter 3 menit langsung dipotong pakai iklan, kan kemungkinannya kan besar kayak gitu ya. Gimana? Itu nggak nyangka banget, karena maksudnya waktu keluar Forevermore aja di 2020 ya waktu itu. Itu aja gue tahu ini sih karya egois ya gitu, kayak karya yang benar-benar cuman mikirin apa yang gue mau aja gitu. Jadi dan apalagi
orang Indonesia kan emang susah move on ya. Iya, Jadi betul. habis sesuatu misalnya udah GAC apalagi udah 10 tahun gitu. Terus tiba-tiba solo kan kayak apa lagi nih, baru lagi. Cuman jadi sama sekali nggak expect bahwa jadi tahun sebelumnya tuh tahun 2019 GAC menang grup of gitu Udah grup hiatus terbaik. tapi masih menang kan? Iya baru mulai Iya hiatus kan, iya, terus iya, juga iya, menang benar. Iya, iya. apa namanya grup terbaik 2019 itu AMI Awards. Terus di 2020 menang solo kayak oke. Combo ya. Agak jarang sih maksudnya kayak untuk kayak sebuah grup vakum habis itu solo terus kayak tetap menang gitu di Forevermore tuh menang di 2021 2020 2020. Adjacent menang lagi tahun depannya 2021. 2021 gitu. Oke. Jadi kayak wah itu apa ya, bonus sih Iya, karena iya, iya, maksudnya iya. emang dari awal berkarya bukan buat menang award gitu kan. Iya. Ya, Karena maksudnya- seperti lo cerita tadi, kayak sebenarnya hanya untuk memenuhi keegoan seorang Gamal ketemu Gamal kecilnya, Bener. yang kecilnya tadi, cuman bikin karya dan dari ngejawab sebenarnya. Oke, kemarin-kemarin lo nggak pernah peduli sama gue juga, nggak pernah nyari, tapi akhirnya lo bikin karya bahwa lo pengen jawab di situ kan. Ya. Lo tapi inget nggak, maksudnya momen ketika lo bikin lagu ini, baik Forevermore atau juga Adjacent kan ini Ya. bener-bener dari dalam hati banget ya. Lo butuh waktu berapa lama untuk sampai mikirin sounds? Karena sounds di GAC sama sounds di dua single ini sangat-sangat berbeda. Ya, sebenarnya kalau teman-teman udah dengerin mini album First Quarter atau Q1 kalau di search di streaming, Q1 itu isinya tuh full on strings gitu. Mungkin kayak oh iya soundbar apa mau sok-sok baru nggak sebenarnya. Jadi strings itu gue merayakan kegagalan pertama gue waktu gue kecil. Jadi kayak waktu gue kecil tuh gue pengen menjadi pemain biola. Oke. Tapi kan gue introvert banget sebenarnya aslinya. Jadi waktu kecil tiba-tiba ada guru les yang strict gitu kan, mana tahu ya strict apaan gitu kan. Gue galak, orang jahat orang baik gitu Iya, kan iya, taunya iya, udah SD. bener. Jadi tiba-tiba guru les biola datang ke rumah, datang ke safe space gue, tiba-tiba ngomel-ngomel tuh gue kayak agak traumatis sih gitu kan. Habis itu kakak gue dan biola itu susah banget ya. Iya. Jadi bunyi biola gue tuh jelek banget gitu kan, masih awal pemula. Kakak gue kayak berisik sini nih kalau main biola tuh gini, digenjreng-genjreng biolanya sampai senarnya putus kan. terus gue si introvert ini yang kayak masih SD kayak waduh udah gurunya begitu. Kalau kayak gitu juga. Terus kayak akhirnya gue nggak tahu gimana caranya make an excuse kayak Bu, biola saya rusak tapi bukan saya yang rusakin. Kan kayak nggak Nggak bisa mungkin, tuh. nggak Nggak ada tuh mungkin. kalimat itu nggak akan Iya, keluar. iya, Jadi kayak langsung dengan segala ketakutan gue langsung bilang ke orang tua kayak Pah mah udah nggak mau les lagi. Hah, kenapa? Nggak mau les lagi gitu. Oke. Udah akhirnya gue melambangkan kejadian itu tuh sebenarnya sebagai perkenalan pertama kali, first introduction kepada the real world gitu kan. Dimana orang-orang di sekitar kita mungkin akan meragukan kita, bilang kita nggak bisa. Dan di momen Iye kecil itu dia percaya gitu sama dunia, apa yang dunia bilang gitu lah. Jadi akhirnya pas gue dewasa dan gue emang pengen mendedikasikan mini album ini buat Iye, gue bilang oke, mungkin Gamaliel dewasa nggak bisa main biola, tapi bukan berarti di lagu-lagunya nggak bisa ada biola-biola bagus. Gitu, bukan berarti di lagu-lagunya Iye nggak bisa ada strings yang kayak dia suka gitu. Jadi makanya gue langsung bilang ke music producer gue, Aldi, waktu itu Aldi Nada, Al, strings harus pokoknya harus menjadi bagian dari si mini album ini. Alasan lo ada string di situ atau sounds itu yang untuk Iye juga. Yeah. Oh baik. Wow, merinding ya. Kalau misalnya saya disuruh flashback ke masa kecil, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu ya. Walaupun sebenarnya secara genre musik gue nggak bisa ngotakin ini sebenarnya genre musik lo apa ya. Pun saya dan musik produser saya waktu pertama kali jadi Forevermore kayak 6 menit dan bunyinya begitu kayak ini musik apaan Al gitu kan. Terus ya nggak tahu, musik Gamal aja udah gitu. Kita pun nggak tahu ini genre apa. Iya karena kalau ngomongin genre musik kan sebenarnya belakangan sih orang udah mulai nggak peduli genre musik apa, selama dia emang suka lagunya bisa nikmatin ya streaming, ya udah request di radio kan kayak gitu ya. Wow, luar biasa. Setelah ini kita bakal bahas Asteroid karena beberapa minggu kemarin saya menghabiskan waktu untuk mendengarkan lagu ini, mencoba menyukai lagu ini. Cuman kenapa seorang Gamalia selalu memilih kata-kata dalam bahasa Inggris yang susah untuk disebutkan? Jadi saya takut kepleset ketika interview. Nanti gue bakal tanya apa alasan lo, karena tidak familiar. Kalau bisa ngomongin sunset, sun goes down, oke lah gitu. Tapi tiba-tiba ngomongin surgawi dengan bahasa Inggris, apaan sih? Nanti bakal kita bahas barengan sama Gamaliel. Yes. Balik sama Doi ya. Kalau tadi kan udah dikasih tahu tuh Doi masih sama Gamal, dan hari ini masih tetap sama Gamal juga. Tadi kan kita ngomongin tentang first quarter ya. Sekarang sampai akhirnya lo merilis single terbaru yang muncul di playlist kita adalah Asteroid.
Tapi kalau ngomongin tentang Asteroid sendiri dan juga single sebelumnya, kalau sounds-nya aku rasa tuh masih ada kayak benang merahnya. Dan ternyata dari press release ini ternyata juga masih ada hubungannya. Ya, Hubungannya sejauh mana? sebenarnya ini kayak melanjutkan first quarter sih. Karena makanya first quarter kan lebih kayak kontemplasi, kayak hubungan aku, kayak ngebenerin hubungan aku dengan diri aku gitu kan. Dan biasanya kalau dalam apa ya bilangnya psikologis, Asik. dalam psikologi itu kayak sebelum kita menghadapi permasalahan dan mencari roots dari permasalahan kita yang kita hadapi hari-hari, biasanya tuh kita mesti tarik-tarik ke permasalahan sama diri kita sendiri dulu gitu. Jadi makanya Asteroid ini sebenarnya lebih ke tahap selanjutnya setelah berdamai dengan diri sendiri. Baru kita menghadapi masalah kehidupan di luar sana. Gitu. Baik. Filosofi memang sebenarnya agak berat ya. Kalau kita cek satu persatu, karena ngomongin tentang lagu ini sendiri dan juga lirik-lirik yang ada di dalam lagu ini, aku bilang bahasa Inggrisnya yang tidak familiar. Kenapa Anda suka sekali memasukkan kata-kata yang kadang susah untuk diucapkan? Masa kalau misalkan ngomongin tentang lagu lain, kita bukan membandingkan ya, cuman akhirnya gue harus ngebandingin juga. Beberapa lirik bahkan musisi luar pun kayak gampang gitu dinyanyiin, tau gak sih? Kayak diucapin gitu. Tapi seorang Gamaliel dari single kemarin dan apalagi sekarang di lo sebagai rilis sendiri, kayak susah gitu. Ada apa dengan Gamal? Sebenarnya nggak ngeplan untuk kayak harus susah atau enggak gitu. Jadi aku sih sebenarnya orangnya kan lumayan sonik ya. Jadi kadang-kadang emang memilih kata yang artinya cocok tentu, tapi yang juga bunyinya enak di kuping gue gitu somehow. Jadi kayak kadang-kadang akhirnya keluarlah kata-kata yang emang jarang digunakan orang dan digunakan dalam lagu gitu ya, apalagi untuk kayak berkarya di Indonesia kayak agak susah ya Pak. Kayak ini gimana ya gitu. Nggak mau dengerin apa gimana kayak gitu. Cuman, dari first quarter Q1 itu aja orang kan banyak salah ngebaca. Gue lihat sampai di komen YouTube lo ya, di channel YouTube terus di Instagram. Orang tuh banyak kok yang kenapa sih milih kata-kata yang agak susah untuk diucapkan gitu. Tapi ya setelah didengerin memang ternyata seorang Gamal adalah pengen ngajak kita, lo tahu dulu deh karya gue, dengerin dulu, baru lo akan menyimak sebenarnya apa yang ada di dalamnya. Asteroid lo berapa lama berdamai dengan Asteroid? Bikinnya berapa lama? Cara lirik, udah mau lirik cara dulu lirik? Atau apa sounds dulu? Kalau gue selalu musiknya dulu. Oh, musiknya dulu. Jadi awal tuh biasanya nyari progresi chord dulu, nyari melodinya, baru musiknya kayak pengen ada ini. Baru biasanya gue dengerin lagi terus kayak apa yang gue rasakan ketika mendengar melodi yang gue ciptakan itu. Oke. Gitu, dan akhirnya tiba-tiba waktu bikin Asteroid ini somehow tuh gue beneran kayak lagi perang gitu. Di otak gue tuh kayak lagi perang tapi bukan perang di dunia gitu, kayak entah di luar spiritual atau luar angkasa gitu. Okay. Jadi ya gitulah, jadilah Asteroid. Dan ternyata makanya di otak gue sih Asteroid sih ya udah ya Asteroid doang, Asteroid aja gitu. Tapi ternyata untuk beberapa orang bahkan Asteroid tuh bukan kata yang agak sering digunakan gitu ya. Bener. Jadi kayak kemarin ingat banget pas lagi di Lexa Concert, ada ketemu salah satu orang gitu terus kayak, aku suka banget single barunya Astronaut. Salah Asteroid kan kepleset kan jadinya. Mungkin satu karena grogi sama lo, terus kayak Astronaut ya dia pikir ya udah gitu. Ya sama sih di angkasa juga sih. Iya. Oke. Tapi balik lagi belum dijawab ya. Momen apa lo nyiptain Asteroid? Karena kalau di situ gue nggak yakin ya. Sebenarnya dari rilisan itu kan ngomongin tentang penggambaran tentara, perang batin, surgawi dan segala macam. Mungkin ada maksud lain di dalamnya sebenarnya yang ada di kepala lo saat nulis lagu ini gitu. Iya kan, sebenarnya vibe yang gue dapet pertama kali itu adalah kayak lagi perang gitu kan. Dan maksudnya melanjutkan literally bukan perang kan, perang diri perang kan? Ya perang kehidupan sehari-hari lah gitu kan. Dan maksudnya kayak yang tadi gue bilang, ini Asteroid melanjutkan kisah yang setelah peperangan sama diri sendiri diselesaikan, nah ini baru peperangan keluar gitu kan. Dan tapi mungkin akhirnya juga kayak agak recall dengan yang tadi yang IE kecil dengan dunia gitu kan. Jadi di Asteroid ini juga sebenarnya ketika kita menghadapi kehidupan nyata gitu kan, banyak banget di sekitar kita tuh yang bikin kita jadi takut gitu kan. Kayak dan di sini gue gambarkan sebagai soldiers, archangel yang kayak di sekitar kita lagi berperang tapi kok satu persatu mulai berguguran gitu, yang akhirnya bikin kita jadi kayak gimana nih,
gue takut sih, cuman kayak gimana, tapi akhirnya di lagu ini sebenarnya agak motivasional sih lagunya gitu kan. Iya. Karena ya makanya akhirnya Asteroid itu gue gambarkan sebagai permasalahan hidup gitu, permasalahan dan mungkin bahkan fear gitu, ketakutan hidup gitu, yang kita selalu melihat itu suatu hal yang lebih besar dari kita gitu, yang bisa menghancurkan dunia kita gitu kan. Tapi dibandingkan kita cuman kayak menunggu tanda kutip kiamat bumi kita gitu kan. Ya kita cuma bisa maju dan berperang dan percaya sama panggilan hidup kita gitu sih lagu itu. Oke, lo makin religius ya makin lama ya. Soalnya waktu interview dari zaman GAC zaman dulu, wow, ada aja obrolannya, makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama yang di atas, dan makin berdamai dengan diri. Tapi itu emang kayaknya akan ngaruh ke usia ya. Aduh, maksudnya bukan kita ngomongin usia, dalam artian pola pikir kita kan makin gak mau drama, makin males ngerespon hal-hal yang negatif. Pun gue rasa di karya-karya pun, karena ketika keterbatasan bahasa Inggris saya, coba saya translate bahasa Inggris, oh ternyata lagu ini kayak doa, masa harapan, dimana untuk hal yang baik, kan intinya kayak gitu kan. Makanya di Asteroid dan untuk menguatkan diri gue juga sebenarnya. Betul. Jadi kita kayak seperti ini ya hidup ya. Setiap orang tuh ada mungkin yang punya masalah lebih besar dari kita, tapi ketika kita mampu melewati ini semua, kita ngerasa jauh lebih besar dari itu. Kan ini kayak gitu ya. Makanya seperti gue bilang, ketika gue coba berulang kali dengerin, pertama gue kayak dari judul penasaran, Asteroid apa sih lagunya gitu, tentang planet-planet kah atau apa gitu. Tapi coba dengerin musik, oke, begini. Akhirnya denger 2 kali, 3 kali, baru kayak mencoba mencari lirik by lirik. Dengan keterbatasanku tadi aku bilang bahwa lagu ini tujuannya kayak gini toh, kayak ucapan atau juga doa. Tapi tadi aku ngomongin tentang lagu ini, lo bikinnya tengah malam di suasana yang sepi kah, atau di hingar-bingar apa, atau seperti apa? Jadi di suatu hari di awal bulan Juni kemarin, tiba-tiba gue kepikir, udah lama nih nggak bikin lagu gitu kan. Dan ini emang sebenarnya single pertama gue independen. Jadi waktu itu kayak kalau gue bikin sekarang akhir Juni rilis, keburu nggak ya gitu kan. Nggak tahu, somehow di otak pengen rilis akhir Juni gitu. Terus tapi ya nggak muluk-muluk, kayak ya udah kita jalanin aja, kalau lancar ya lancar, kalau enggak ya nggak usah dipaksain kan. Betul. Ternyata lancar. Dan yang tadi gue bilang juga, kayak gue waktu itu studio tuh full, studionya music producer gue tuh full. Jadi kayak akhirnya gue nanya kayak, Shan, studio bisa dipakai nggak sih gitu. Oh iya pakai aja mah gitu. Pakailah ke rumah Ishan dengan music producer gue, coba bikin. Terus udah jadi lagunya, terus kayak oke, gue bawa pulang dulu, nulis lancar. Seminggu kemudian take vokal. Jadi kayak seminggu kemudian take vokal, abis itu kayak hitung mundur, mixing, mastering, terus itu dilempar ke digital platforms. Keburu nggak ya akhir Juni? Keburu rilis deh. Oke, cover art segala macam itu lo juga ikut mikirin ya? Ada filosofi di balik cover art itu nggak? Itu cover artnya sebenarnya kan kayak lagi megang tombak ya. Iya. Jadi kayak emang lagi posisi perang. Iya, posisi perang. Melawan diri sendiri atau juga melawan hal-hal yang ada di dunia ini yang begitu berat kadang-kala hidupnya. Oke. Tapi kalau misalkan aku bilang komik apa sih di video lirik? Kenapa? Di video lirik yang lo udah posting itu kan nggak cuman pure apa namanya, nggak cuman pure lirik doang. Secara apa namanya, animasi. Itu lo yang ngerjain juga atau ada tim? Ada tim, tim yang gue kemarin pakai juga untuk video lirik yang first quarter. Itu jadi kayak, karena mereka juga somehow keren sih, mereka keren banget gitu. Animator, bukan animator sih, ilustrator dan animator. Aku juga bingung kan tadi milih kata-katanya, gue nyebutnya apa animator, Nah, terus mereka tuh sebenarnya waktu yang pas first quarter mereka menginterpret sendiri gitu. Jadi apa musik yang mereka dengar, dan kayak mungkin image yang mereka dapat dari seorang Gamal dan universe musik barunya ini gitu. Akhirnya jadi, dan aku kan sering somehow pakai emoji Saturnus karena kayak somehow lebih menggambarkan musik gua gitu. Tadi pemain bulan, cuman kayak lebih cocok Saturnus sih. Jadi akhirnya mereka kayak mengumpulkan itu semua dan menjadikan video lirik itu jadi kayak gitu visualnya. Dan akhirnya waktu Asteroid juga kayak akhirnya gua kayak serahkan ke mereka lagi gitu kan. Dan keren serius. Gue udah nonton, keren. Buat Viners yang belum nonton, kayaknya lo harus nonton sih. Walaupun mungkin kayak Gamal kan nggak kayak zaman GAC Kak lagu-lagunya gitu. Nggak apa-apa, coba aja dulu.
dulu. Nanti kalau misal ketagihan baru lu dengerin lagi. Bener. Ya kan? Tapi satu pertanyaan gue, kenapa lo? Oke, ini mungkin sekarang TikTok itu ngasih influence lagu banyak ya. Ya. Kalau misal lo mikir ke Gamal kemana, bikin yang R&B deh, misalnya kayak lagu-lagu yang gampang dinyanyiin, kayak lagu-lagu di GAC. Kemungkinan untuk viral itu jauh lebih tinggi dibanding dengan lo bilang tadi quotes ego dengan diri sendiri. Ya. Lo sadar itu nggak sih? Sadar banget. Oke. Sadar banget. Apakah ada kemungkinan nanti mencoba bikin iseng aja, project iseng gitu, lempar? Tidak Apa? untuk kemungkinan yang untuk bikin R&B? sounds ya R&B. Oke, pastilah, maksudnya itu soalnya orang kan bilang kayak Gamal akhirnya menjadi diri sendiri. Waktu selama sama GAC juga jadi diri sendiri kok gitu kan. Dan maksudnya kadang-kadang orang tuh selalu kayak apa ya, mungkin untuk lebih mengerti kita, mereka suka kayak berusaha menaruh kita di box yang mereka udah tahu gitu kan. Oke. Jadi kayak kalau dalam karir pun kayaknya lo apa, musik lo apa, kotak yang mana nih gitu kan. Dan kayaknya kita somehow kayak seolah harus memilih satu kotak aja gitu. Padahal kayak ya R&B adalah gue, yang sekarang juga adalah gue, dan mungkin gue akan menemukan musik-musik lain nggak tahu juga gitu kan. Cuman yang pasti dalam berkarya sih gue nggak pernah pengen punya patokan harus gimana gitu. Karena kayak apalagi di industri kreatif kayaknya kalau udah harus tuh udah kayak korporat nggak sih? Susah ya, iya benar. Oke, dan R&B juga bukan hanya beatnya gitu doang ya. Bener. Jadi lo mungkin agak lebih kulik lagi, sounds R&B itu sebenarnya banyak dan lebar banget. Bener, Oke, bener. jadi ya mudah-mudahan sukses buat Gamal sih. Thank you. Harapanku. Tapi harapan lo dengan ngerilis karya ini, apa yang ingin lo sampaikan kepada menikmat musik yang mungkin sekarang bisa nikmatin di platform streaming, YouTube dan segala macam. Ya sebenarnya ya satu yang mau gue sampaikan adalah you have your own story, I guess. Oke. Gitu kan, jadi kayak dan ya sangat-sangat fine untuk menceritakan kisah lo dengan cara lo sendiri gitu. Jadi yang lagi tadi, hidup untuk orang lain itu penting, tapi jangan lupa hidup untuk diri sendiri gitu kan. Dan karir solo aku ini juga kayak sangat penting buat aku, karena untuk menyehatkan mental aku sebagai pekerja seni juga gitu kan. Dan pastinya aku aware banget sama musik yang udah GAC bikin. Somehow, dulu kan R&B juga nggak mudah gitu kan. Iya. Jadi sampai GAC menemukan warnanya aja tuh udah perjalanan tersendiri. Betul. Dan menemukan fansnya tersendiri. Jadi pasti aku akan terus embrace itu. Aku nggak akan merubah terus pokoknya mau jadi orang lain gitu, enggak. Aku pasti akan juga kembali lagi. Jadi makanya GAC juga kita bilangnya bukan bubar tapi vakum. Betul. Jadi ya bersabar dan tungguin aja karya-karya saya solo atau bersama GAC selanjutnya. Gamal Audrey. Jadi Gamal Audrey lagi, cantikannya lupa nih. Audrey dan juga Cantika ya. Kalau Gamal sekarang sedang merilis single yang baru dan itu bisa di-request di Phoenix Radio Bali, plus kamu bisa streaming di semua platform digital. Yes. Oke, thank you Gamal hari ini udah ngobrol. Terima kasih banyak. Aku yang makasih banyak. Sebenarnya kayak ngobrol lebih lama, cuman kan masih ada iklan, masih ada harus siaran, durasi sudah habis ya Pak ya. Karena harusnya tanpa jeda nih ngobrolnya. Tapi mungkin next kita bisa ngobrol lagi di project berikutnya. Karena setelah ini pasti akan ada quarter-quarter lain yang akan muncul dalam karya-karya Gamaliel. Jangan lupa di follow di semua sosmednya Gamaliel. Kamu tinggal search aja, udah verify. Jadi gampang untuk menemukan karya-karya terbaru dari Gamaliel. Thank you so much. Bye.